Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Beradaban. Pada episode 15 bagian kedua kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang jalan terjal yang harus dilalui oleh Musa sejak dipungut menjadi anak angkat Fir'aun hingga meraih tangga kenabiannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Al-Quran dan Alkitab tidak mengisahkan kehidupan Musa sejak belia hingga dewasa secara detail, kecuali sedikit saja. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah memberikan nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku." Al-Quran Surat Toha ayat 37-39. Para mufasir ketika mengomentari bagian ayat "Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku" menyebutkan bahwa siapa saja yang melihat Musa kecil akan langsung jatuh cinta dan menumpahkan rasa kasih sayangnya pada Musa. Sedangkan terkait dengan penggalan ayat "dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku", Qatadah mengatakan, yaitu engkau Musa diberi makan paling enak dan diberikan pakaian terbaik, dan itu semua berada di bawah pengawasan dan penjagaan Allah. Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menuliskan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, setelah Musa beranjak besar, istri Fir'aun berkata pada ibu Musa, "Biarkan aku menjenguk anakku." Dan ibu Musa pun membuat janji bagi istri Fir'aun untuk menjenguk Musa. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Istri Fir'aun kemudian berkata kepada para penjaga harta dan pembantu rumah tangga, "Kalian semua harus memberikan hadiah saat menyambut kedatangan anakku hari ini, agar ia Musa tahu bahwa aku yang memerintahkan kalian untuk melakukan semua itu." Hadiah dan penghormatan terus menyambut Musa sejak ia keluar dari kediaman ibunya hingga memasuki kediaman istri Fir'aun di istana Fir'aun. Ia sangat senang dengan kedatangan Musa, dan Musa sangat dimuliakan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun juga memberikan hadiah kepada ibunya Musa karena sudah merawatnya dengan baik. Istri Fir'aun kemudian berkata, "Sungguh aku akan membawa anak ini ke hadapan Fir'aun. Ia pasti akan memberikan hadiah dan memuliakannya." Setelah bertemu dengan Fir'aun, maka Fir'aun pun sangat gembira dan menggendong Musa. Kemudian tiba-tiba Musa kecil meraih jenggot Fir'aun, kemudian menariknya dengan keras hingga Fir'aun terjatuh ke lantai. Para ahli sihir yang ada di sekitar Fir'aun kemudian mengatakan kepada Fir'aun, "Tidakkah kau ingat janji Allah kepada nabinya Ibrahim? Ia mengatakan akan mewarisimu, mengalahkan dan membunuhmu." Fir'aun kemudian mengirimkan Musa ke para jagal bayi supaya Musa kecil disembelih. Istri Fir'aun segera menemui Fir'aun dan berkata, "Menurutmu, bagaimana dengan bocah yang telah kau berikan padaku itu?" Fir'aun berkata, "Apa kau tidak tahu? Dia berkata bahwa ia akan mengalahkanku dan mengungguliku." Istri Fir'aun pun berkata, "Kalau begitu, buatkan satu hal antara kita agar kau bisa mengetahui kebenaran. Datangkan 2 bara api dan 2 buah-buahan, lalu dekatkan kepadanya. Jika Musa meraih buah-buahan dan menghindari bara api, berarti kau tahu bahwa dia sudah berakal. Namun jika dia meraih bara api dan tidak menginginkan buah-buahan, maka kau pun tahu
tak seorang pun yang berakal yang memilih bara api daripada buah-buahan. Akhirnya, 2 bara api dan 2 buah-buahan didekatkan di hadapan Musa. Lalu Musa pun meraih bara api. Allah mengalihkan Musa dari buah-buahan itu setelah sebelumnya berkeinginan meraihnya. Dan istri Fir'aun pun berkata, "Kau tahu kan, Nabi Musa mendapatkan mandat nubuwah dan risalah kenabian dengan diberikannya hikmah dan ilmu oleh Allah saat telah menginjak dewasa, yaitu saat fisik dan akhlaknya sudah kuat. Menurut para mufasir, saat itu usia Musa adalah 40 tahun. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 14, "Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Saat itu, tak seorang pun di antara keluarga Fir'aun berani berlaku zalim dan mencemooh Bani Israel saat sedang bersama Musa. Hal ini dikarenakan saat itu Musa adalah putra Fir'aun dan pejabat tinggi di wilayah Memphis, Mesir. Suatu ketika, Musa sedang berjalan-jalan di sudut kota Memphis. Dilihatnya 2 orang yang saling bertengkar. Salah satunya adalah orang Mesir dan yang lainnya adalah Bani Israel. Orang Bani Israel itu kemudian meminta tolong kepada Musa untuk mengalahkan orang Mesir. Akan tetapi kemudian orang Mesir tersebut mencemooh dan menghina Musa karena dianggap membela kaum budak seperti dirinya. Mendengar itu Musa marah dikarenakan orang Mesir tersebut tahu benar siapakah Musa dan kedudukan tingginya di kerajaan Mesir saat itu. Tetapi itu tidak menghalanginya untuk tidak berkata kotor terhadap Musa. Musa pun kemudian memukul orang Mesir tersebut dan meninggal dengan sekali pukul. Tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut kecuali Musa, Allah Ta'ala dan orang Bani Israel yang bertengkar tadi. Dan Musa pun menyesali kejadian tersebut. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-15 disebutkan, "Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel, yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, 'Ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan.'" Setelah Fir'aun mendapatkan laporan bahwa ada seorang keluarga Fir'aun dibunuh oleh Bani Israel, Fir'aun pun segera melakukan investigasi untuk mendapatkan saksi dan bukti-bukti untuk menangkap pelakunya. Sayangnya Fir'aun tidak menemukan saksi dan alat buktinya. Keesokan harinya, Musa bertemu dengan orang Bani Israel yang kemarin dibelanya, sedang berkelahi dengan keluarga Fir'aun lainnya, dan orang tersebut berteriak lagi, meminta bantuan Musa. Musa pun menolak dan menegur keras orang Bani Israel tersebut, serta menyesali perbuatannya yang membantu dia membunuh keluarga Fir'aun tersebut. Dan dengan demikian, tahulah orang Mesir tersebut bahwa yang membunuh keluarga Fir'aun sebelumnya adalah Musa. Fir'aun kemudian mengirimkan tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa. Musa pun akhirnya pergi meninggalkan Mesir untuk menghindari kejaran tentara Fir'aun. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 20, "Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, 'Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu.' Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.' Kemudian Musa pun dengan rasa takut pergi meninggalkan Mesir menuju negeri Madian atas bimbingan Allah. Musa sangat khawatir dan berharap bimbingan perjalanan dari Allah, karena sebelumnya Musa belum pernah keluar dari lingkungan istana. Dalam surat Al-Qasas ayat 22 disebutkan, "Dan ketika dia menuju arah ke negeri Madian,
dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Dan sampailah Musa di negeri Madian, dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan atau makanan yang Engkau turunkan kepada aku." Para mufassir menjelaskan bahwa setelah selesai memberi minum ternak-ternaknya, segerombolan penggembala menutup kembali sumur itu dengan batu yang sangat besar yang hanya bisa diangkat oleh beberapa orang, dan Musa bisa mengangkatnya sendirian, kemudian memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kedua perempuan itu pun memberitahukan kejadian di sumur tersebut kepada orang tuanya. Kemudian salah seorang wanita tersebut diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengundang Musa ke rumahnya. Dalam surat Al-Qasas ayat 25 disebutkan, "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, 'Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami.' Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, 'Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.'" Orang tua kedua perempuan tersebut memberitahukan kepada Musa bahwa dia aman di Madian, karena negeri Madian sudah bukan bagian dari negeri kekuasaan Fir'aun, yaitu Mesir, setelah mendengarkan cerita Musa yang pergi dari Mesir untuk menghindari kejaran Fir'aun. Para mufassir berbeda pendapat tentang siapa orang tua tersebut. Pendapat yang masyhur dari mayoritas mufassir mengatakan ia adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Hasan al-Basri dan Malik bin Anas. Para mufassir menyebutkan bahwa Nabi Syuaib dikarunia umur panjang setelah kebinasaan kaum Madian, sehingga berjumpa dengan Nabi Musa saat melarikan diri dari Mesir ke negeri Madian. Sementara Ibnu Abbas mengatakan orang tua tersebut bernama Yasrun, dalam Alkitab disebut Jitro, penguasa negeri Madian dan juga merupakan keponakan dari Nabi Syuaib. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26, "Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.'" Kemudian ayahnya bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu bahwa ia orang yang kuat dan dapat dipercaya?" Putrinya menjawab, "Ia mengangkat batu besar yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Selanjutnya, saat aku datang bersamanya, aku berjalan di depannya. Lalu ia berkata, 'Berjalanlah di belakangku. Kemudian kalau ada persimpangan jalan, lemparkanlah batu kecil sehingga aku tahu arah mana yang harus aku tempuh.'" Allah berfirman, dia pemimpin Madian berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Musa pun menerima tawaran tersebut untuk menikahi anak orang tua tersebut dan menyanggupi untuk bekerja padanya selama 10 tahun. Dia, Musa, berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."
Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 28. Dan setelah genap 10 tahun Musa menikah dan bekerja pada mertuanya tersebut, Musa bermaksud untuk berpamitan pada mertuanya untuk keluar dari Madian dan kembali ke Mesir untuk menengok keluarganya di Mesir. Kemudian Musa memohon kepada mertuanya melalui istrinya agar diberikan sebagian dari kambing-kambing ayahnya sebagai bekal dalam perjalanan, dan diberikanlah kepada Musa kambing-kambing yang berkulit belang. Musa pun pergi meninggalkan mertuanya di Madian menuju Mesir beserta istri dan kedua anaknya, dan membawa hewan ternaknya dengan penampilan tertutup agar tidak dikenali Fir'aun dan tentaranya. Musa dan keluarganya meninggalkan Madian pada malam hari yang gelap dan dingin, hingga Musa pun tersesat di jalan dan tidak bisa menemui jalan yang biasa dilalui dari Madian menuju Mesir. Dalam suasana malam yang gelap dan dingin itu, tiba-tiba Musa melihat ada api berkobar-kobar di lereng Gunung Tur yang berada di sebelah kanan Musa, dan Musa pun berpamitan kepada keluarganya untuk menuju tempat api tersebut. Dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 29-30, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Maka ketika dia Musa ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di seberang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Para mufasir menuliskan bahwa saat Musa mendekati api yang ia lihat dan tiba di dekatnya, Musa melihat api itu berkobar-kobar di sebuah pohon hijau berduri. Semakin api berkobar, semakin hijau warna pohon tersebut. Musa berdiri dengan heran memandangi pohon tersebut. Kemudian Allah memanggil Musa yang berada di lembah tua tersebut, setelah sebelumnya memerintahkan Musa untuk melepas terompah untuk menghormati tempat yang diberkahi tersebut. Selanjutnya Allah berbicara kepada Musa, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam, dan sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku." Nabi Musa terlihat ketakutan dan kebingungan. Siapakah yang sedang berbicara dengannya? Benarkah apa yang dikatakannya? Dan dalam ketakutan dan kebingungan itu, Allah pun meneguhkan hati Musa. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 31, "Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Setelah dilemparkan, tongkat itu berubah menjadi ular yang merayap sangat cepat, sehingga Musa berlari sangat cepat meninggalkan tongkat dan ular tersebut. Allah kemudian perintahkan Musa untuk menjulurkan tangan meraih ular tersebut. Setelah Musa memegang ekor ular tersebut dengan baik, ia berubah menjadi tongkat kembali. Kemudian Allah berfirman, "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik." Demikianlah Allah perintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya yang telah berbuat fasik dan melampaui batas, dengan dibekali dua mukjizat berupa tongkat dan tangan yang bisa bercahaya untuk ditujukan kepada Fir'aun. Kemudian Musa berkata kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku
untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Kemudian Allah kabulkan permintaan Musa. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 35, Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau atau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mujizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Demikianlah Musa mendapatkan mandat nubuwah di lembah tua Gunung Tur untuk mendakwai Fir'aun dan kaumnya yang telah melampaui batas dan fasik dengan dibantu oleh saudaranya Harun dan 2 buah mukjizat Allah sebagai bekal dakwahnya. Dari sinilah kisah dan misi kenabian Musa dimulai. Wallahu a'lam bissawab.